Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dari tempat ini. Saya bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kita masih boleh diberikan kembali kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk ayo jadi berkat. Iya kan? Kita ada di rumah kita masing-masing, kita mendengarkan, kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita rindu orang lain juga turut mendengarkan firman Tuhan. Karena itu bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak jiwa dikuatkan, ada banyak jiwa melihat kemuliaan Tuhan, dan ada banyak jiwa datang berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita ditentukan oleh tangan Tuhan, hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Amin saudara. Karena itu mari kita satukan hati kita di rumah kita masing-masing. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Karena kasih setia dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kami rindu mendengarkan sebagian pada firman-Mu, Roh Kudus. Bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita, yang saya ambil dalam Matius pasal 9 ayat 37 dan ayat 38. Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Ini perkataan Yesus, saudara dikasih dalam Tuhan. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dan saya percaya perkataan ini juga merupakan perkataan Yesus buat saudara dan saya. Iya kan? Apa perkataan itu? Yesus bilang begini, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kenapa Yesus sampai ngomong seperti itu kepada murid-murid? Karena Yesus melihat ada satu kelompok gerombolan orang-orang banyak yang besar, yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan uluran tangan. Itu sebabnya Alkitab mencatat, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya perkataan ini keluar dari mulut Yesus kepada murid-muridnya. Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Ayat 38 Yesus bilang, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku, siapa pekerja itu? Saudara dan saya adalah pekerja itu. Dan kita siap menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta, saya tidak lulusan teologi ya. Tapi pendeta, saya hanya seorang pekerja. Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu untuk membiarkan kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap dan buahmu itu memuliakan nama Tuhan. Bukan kalau kita diselamatkan, Tuhan punya tujuan. Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya supaya kita menjadi pekerja-pekerjanya. Mungkin sekarang belum, tapi ada waktunya di mana kita harus memulai. Karena di depan kita ada tuaian, saudaraku. Kita nggak pernah tahu, mungkin dia temanmu. Kita nggak pernah tahu, mungkin dia orang tuamu. Kita nggak pernah tahu, mungkin tuaian itu adalah adik kakak kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu kita mau tutup mata dan kita membiarkan begitu saja. No. Kita harus sadar diri, saya pekerja yang harus menuai jiwa. Ini saatnya untuk bukan lagi mementingkan ego kita, saudara. Ini saatnya untuk kita lebih care, lebih mau melihat situasi. Mungkin saudara bilang, tapi saya perlu hidup, saya perlu makan, saya perlu cari uang, saya perlu bekerja. Betul, saya setuju. Saya nggak pernah minta saudara untuk berhenti bekerja dan jadi pendeta, saudaraku. Iya kan? Tapi dimanapun saudara berada, saudara harus menuai jiwa. Dimanapun saudara Tuhan tempatkan, engkau bekerja, engkau pengusaha, engkau seorang tentara, engkau seorang suster, engkau seorang bidan, engkau seorang hakim, engkau seorang jaksa. Di tempat di mana Tuhan tempatkan engkau berada, jadilah pekerja. Tuaian banyak. Bahkan di tempat-tempat kita berkarya, di tempat-tempat kita berusaha, di tempat-tempat di mana Tuhan izinkan kita ada. Kita harus melihat itu dengan kacamata Tuhan Yesus melihat. Apa kacamata Tuhan Yesus? Jiwa-jiwa ada di depan kita. Jiwa-jiwa ada di depan kita. Makanya tadi saya udah bilang kan saudaraku, di dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada hari ini,
Saya mengajak setiap kita, ayo miliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Miliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Siapa pekerja itu? Saudara dan saya adalah pekerja Kristus. Kita mau menuai jiwa. Kalau kita mau melihat dan menuai jiwa, maka miliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Kapan hati kita dipenuhi dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa? Yang pertama, ketika kita tidak hidup kepada buat diri kita lagi sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan hasrat kita, tapi kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berarti Tuhan Yesus mau kita bukan cuma stop sampai diselamatkan, tapi belajar untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan. Belajar untuk melihat dan memandang segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dan memandang segala sesuatu dari kacamata Tuhan, maka kita akan penuh dengan belas kasihan. Jadi yang pertama, stop untuk hidup lagi menurut ego kita. Jangan lagi memuaskan keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita. Belajar untuk mengikuti keinginan Tuhan. Belajar untuk melihat segala sesuatu. Oh, ini yang Tuhan kehendaki. Oh, jiwa-jiwa ini ada. Saya ada untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ada untuk dipakai Tuhan. Kitalah pekerja Kristus itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pekerja-pekerja Kristus? Miliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Caranya gimana, pendeta? Minta. Tuhan, berikan aku hati untuk memiliki belas kasihan Tuhan. Sehingga hari demi hari yang aku hidupi, aku hanya melihat Tuhan, belas kasihan-Mu terhadap orang-orang, belas kasihan-Mu terhadap jiwa-jiwa. Nanti Roh Kudus yang akan taruh itu dalam hati saudara dan saya. Karena ketika Roh Kudus taruh hati kepada jiwa-jiwa di hati kita, belas kasihan Yesus ada di hati kita, wow, akan terjadi kuasa dan akan terjadi luar biasa. Akan terjadi lawatan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi pekerja Kristus? Yang pertama, kita mengerti bahwa kita menjadi pekerja Kristus, jangan lagi memuaskan ego kita atau stop mementingkan diri kita sendiri. Belajar untuk melihat keadaan di luar sana. Belajar untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi pekerja Kristus? Ingatlah, Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Maka kita sebagai murid-muridnya pun harus mengasihi jiwa-jiwa. Akan menjadi pertanyaan besar. Kalau Yesus mengasihi jiwa-jiwa tapi kita hanya mengasihi diri kita sendiri, apakah kita benar-benar menjadi murid Yesus? Kalau Yesus mengasihi jiwa-jiwa tapi kita tidak peduli, bodoh amat terhadap jiwa-jiwa, kita hanya mementingkan keinginan kita sendiri, ego kita, kepentingan kita, keinginan-keinginan kita dipertanyakan, apakah kita benar-benar murid Kristus? Karena itu hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Engkau yang bekerja sebagai pengusaha, engkau bekerja sebagai karyawan, dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada, saya percaya tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan. Ada maksud Tuhan. Kalau engkau lihat ada orang-orang yang perlu pribadimu untuk engkau doakan, untuk engkau kuatkan, untuk engkau bawa damai dalam hidupnya, lakukan. Mungkin kau bilang, saya nggak pandai berkata-kata, pendeta. Cukup lakukan firman, tidak perlu berkata-kata. Cukup lakukan firman, maka orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ingatkan diri kita setiap hari, kita adalah pekerja Kristus. Kita adalah pekerja Kristus. Kita adalah pekerja Kristus. Ketika kita menyadari kita pekerja Kristus, maka kita tidak lagi fokus mementingkan untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengerti bahwa kita adalah pekerja Kristus, maka hati kita akan dipenuhi dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah pekerjaan Kristus, maka setiap hari mintalah hati yang selalu dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Maka itu yang akan Tuhan taruh dalam hati saudara dan saya. Sehingga kita benar-benar menjadi pekerja Kristus yang akhirnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami menyadari hidup kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Karena itu, biarlah di hari ini kami terus diingatkan bahwa kasih Tuhan terhadap jiwa-jiwa memberikan kepada kami hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga akhirnya kami sama seperti Kristus melihat jiwa-jiwa penuh dengan belas kasihan. Kami tidak mau lagi mementingkan diri kami sendiri, ego terhadap diri kami sendiri. Tapi biarlah kami mulai mementingkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami. Minimal dari kami melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Kristus. Sehingga akhirnya jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa datang kembali kepada Tuhan. Perlengkapi kami ya Roh Kudus, urapi kami. Sehingga akhirnya kami diberikan hati yang penuh dengan belas kasihan, hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita adalah pekerja-pekerja Kristus. Kita adalah penuai-penuai di akhir zaman. Belajar peka akan suara Tuhan. Lihatlah, pandanglah sekelilingmu. Karena bukan suatu kebetulan kita ada di tempat ini. Karena Tuhan punya rencana dan Tuhan memakai setiap kita. Untuk menjadi penuai-penuainya. Untuk menjadi pekerja-pekerjanya di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita.